Virus corona juga dapat menyebar melalui cairan ludah atau dapat disebut juga droplet. Untuk mempermudah, mari kita ilustrasikan. Misalnya kita memiliki 4 grup. Ada grup A, B, C, dan D. Grup A merupakan pembawa virus pertama. Si A ini biasanya mudah ditemui karena biasanya A sudah mempunyai gejala-gejala dan sedang dalam masa perawatan. Kemudian, si A pergi untuk menemui si C. Di perjalanan, dia berpapasan dengan si B. Si A dan si B ini tidak saling mengenal. Mereka dapat bertemu di bandara, stasiun, toilet umum, busway, tempat makan, mall, dan lain-lain. Anggaplah A dan B tidak menjaga jarak minimal 1 meter. Setelah itu, A akhirnya sampai di tujuan dan bertemu dengan C, lalu melakukan kontak fisik seperti bersalaman atau bergandengan. Si C ini bisa jadi adalah keluarga, teman, tetangga, atau kolega dari A. Sebanyak apapun jumlah orang di grup C, kita dapat menemukannya dengan tracking dan tracing. Setelah C diketahui, lakukan karantina dan pemantauan pada grup C. Nah, masalahnya kita tidak tahu siapa si B, tidak ada yang mengenal dan bahkan menyadari siapa si B, termasuk B itu sendiri. Suatu saat, D pergi keluar. Dia bisa saja berpapasan dengan B, misalnya di tempat reuni, supermarket, atau mall, atau di kerumunan orang-orang, dan tempat umum lainnya. Akhirnya, D ini bisa menjadi si B yang baru atau B2. Nah, maka dari itu sebaiknya D diam di rumah dan tidak pergi kemana-mana, atau bisa kita sebut dengan swakarantina. Hal ini untuk menghindari D melakukan kontak dengan B yang merupakan karir. Biasanya masa inkubasi berjalan selama 2 pekan atau 14 hari. Dalam masa ini, grup B akan menunjukkan gejala-gejala infeksi seperti batuk, sesak, dan demam. Jadi tujuan dari lockdown dan karantina masyarakat adalah untuk memperpanjang waktu sehingga kita dapat menemukan grup B dan tetap menjaga grup D sehat dan tidak terpapar virus corona. Dengan metode ini, kita dapat menemukan grup B, melakukan karantina dan perawatan, mengurangi dan menghentikan B2 hingga menghentikan penyebaran virusnya. Nah, karena penyebarannya yang sangat mudah ini, maka kita perlu melakukan social distancing atau sekarang istilahnya diganti menjadi physical distancing. Physical distancing atau menjaga jarak aman antar warga, yakni serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Jadi prinsipnya begini, ada herd immunity dan social distancing. Di sini kita bandingkan menjadi 3 kelompok. Ada kelompok yang tidak melakukan imunisasi dan tidak melakukan physical distancing, kelompok yang tidak melakukan imunisasi tapi melakukan physical distancing, dan kelompok yang melakukan imunisasi. Cakupan imunisasi minimal 70% dapat menimbulkan herd immunity, sehingga komunitas tersebut akan lebih kebal terhadap virus tertentu. Namun, bagaimana jika belum ada vaksinnya, seperti yang terjadi saat ini, yaitu wabah COVID-19? Jika tidak dilakukan imunisasi, maka orang yang terpapar akan lebih banyak terinfeksi. Namun, virus tersebut akan dilawan oleh antibodi dan menimbulkan kekebalan tubuh individu, yaitu herd immunity. Tapi perjalanannya tidak semudah imunisasi. Virus yang dihadapi bukanlah virus yang dilemahkan, tapi virus aktif yang langsung kita hadapi. Maka dari itu, infeksinya akan lebih besar dan menimbulkan lebih banyak korban.
Nah, bagaimana mengatasinya? Maka perlu dilakukan physical distancing. Kenapa? Karena dengan membatasi jarak dan kegiatan sosial, maka akan menekan penyebaran virus, sehingga orang akan tetap sehat dan angka kematiannya pun lebih sedikit. Ketika kamu memiliki hanya batuk tanpa pilek, atau bahkan pilek tanpa demam, atau bahkan kamu tidak sakit sama sekali, bukan berarti kamu tidak membawa virus corona. Hal ini bisa disebut sebagai carrier atau pembawa virus. Yang ditakutkan adalah jika carrier bertemu dengan kelompok rentan. Siapakah kelompok rentan? Kelompok rentan merupakan individu lanjut usia dan atau dengan penyakit penyerta. Virus corona dapat memperparah kondisi kelompok rentan dari gejala berat hingga menimbulkan kerusakan parah pada organ tubuh yang irreversible dan juga kematian. Selain melakukan physical distancing, kita juga dapat menghentikan penyebaran virus corona dengan berpola hidup bersih dan sehat. Sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, mengkonsumsi makanan bergizi dan bervariasi, melakukan olahraga rutin, dan berjemur saat pagi hari. Jangan lupa gunakan masker jika keluar rumah dan jaga jarak aman minimal 1 meter. Yuk sayangi dirimu dan keluargamu dengan physical distancing. Karena kita, setiap individu adalah garda terdepan dalam melawan virus corona.